Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana amama al-musalla nuril iman litadhkiri isra'i wa mi'raji sayyidi waladi adnan wa dhikra al-hawliyyati syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani waliyir rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibir rahman wa fatihil jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama. Mohon maaf, ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian barataan. Segenap panitia penyelenggara yang kita hormati, hadirin hadirat yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, mudah-mudahan sabarataan yang hadir pada acara pagi hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah, serta tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini Allah mengumpulkan kita dalam sebuah rangkaian acara yang sangat barokah, lagi dipastikan mendatangkan rahmat Allah. Acara yang di dalamnya dibacakan firman Allah, acara yang di dalamnya dibacakan tarikh baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada cuplikan-cuplikan manaqib wali. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperlihatkan oleh Allah berbagai macam kejadian, di antaranya wa bainama huwa yasiru 'alal buraq, pada ketika baginda Nabi berjalan duduk di atas buraq. Kendaraan Nabi namanya buraq. Buraq diambil daripada kata berkun, artinya kilat, kendaraan yang sangat-sangat laju, sekali inya mengepakkan sayapnya sejauh mata memandang tarabangnya. Liwar lajunya buraq ini, sampai buraq itu kala lajuan, saking lajunya bahari ada pesawat di Indonesia ini namanya pesawat buraq, tapi lajunya kada sama buraq. Harapnya barang mirip. Buraq ini binatang sorga, binatang sorga, sampai ada yang menyebut lebih ganal daripada keledai, lebih kecil daripada bagol. Tapi binatangnya bahalar, halarnya itu berandak di tampahan. Wallahu a'lam kayak apa bentuknya. Enak pun masuk surga kita melihat tuh kayak apa buraq. Amin. Tapi mudahan berangkat kita hadir acara hari ini, kita berangkat masuk surga bighairi hisab. Ketika Nabi berjalan memakai buraq, idra'a ifritan minal jin, tiba-tiba baginda Nabi melihat ifrit. Ifrit ini salah satu nama daripada bangsa jin. Yatlubuhu bisyu'latin min nar, si ifrit ini awaknya diliputi dengan cahaya api. Kullamal tafata ra'ahu, tatkala menoleh Nabi kita ini, maka melihatlah Nabi
dengan jin ifrit. Faqala lahu Jibrilu, maka Jibril berucap lawan Nabi kita, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna in qultahunna tafi'at syu'latuh wa kharra lifih. Wahai baginda Nabi Muhammad, handakkah pian ulun lajari bacaan-bacaan nang bila pian baca api si jin itu pajah dan jinnya dijamin mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala. Nabi kita pun menjawab, inggih. Bala itu tulisannya ba lam ya, bala artinya inggih pun bahasa kita. Mun ba lam alif hamzah, bala itu ujian. Gempa, kebakaran atau bala. Ini bala, inggih pun. Ini lembut bahasanya bila bala nih. Biasanya bala itu hidup. Beda dengan kita. Kalau kita nih hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Nah itu aja kita, tapi jin tuha-tuha. Jin tuha-tuha umurnya. Nah, lawan datu ini 4 bahadam. Pas datu boleh ke Banjar, jin itu 4 jua. 4 jua sampai hari ini dikatakan jin itu masih hidup, dan biasanya inya bahadam digubah datu kalampaya. Biasanya sebagian bisa mengiringi kepada anak cucu datu nang hendak diiringi sidin. Sebagian sampai Abah Guru Sakumpul menceritakan apa? Si Al-Badakut Al-Mina ini orang Banjar mengenalnya dengan sebutan Datu Bedok. Si Datu Bedok ini bisa anak kedua, ngarannya Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Abdul Qahar, Abdul Qahir badiamnya di Musalla Ar-Raudhah Sakumpul. Jadi di Kubah Datu nang badiam Al-Badakut Al-Mina, Datu Bedok. Anaknya nang berdua Ba'ading badiam di Musalla Ar-Raudhah Sakumpul. Itu penuturan dari guru sendiri. Karena kita kadang melihat, ya kita percaya dengan apa yang disebutkan oleh Abah Guru. Karena beliau diberikan penglihatan yang lebih daripada kita. Nah ini sebagian manusia yang bisa menaklukkan jin. Sebagian manusia yang bisa menaklukkan jin. Dulu di Pulau Jawa ada ulama yang menjadi mursyid tarekat Qadiriyah, namanya Kiai Asrori bin Usman Al-Ishaqi di Kedinding Lor, Surabaya. Kalau pian ziarah ke makomnya, itu ada di Kedinding Lor, Surabaya, makom beliau. Di pesantren Al-Fitriyah apa Al-Fitrah, karena pesantren situ itu di Kedinding Lor. Coba pian datangi ke situ. Mungkin bukan pian jarang ziarah ke situ. Orang Banjar ini ziarahnya rute-rute yang sudah dikenal. Biasa orang Banjar ziarahnya ke Ampel, Bangil, Sangeng, Pasuruan. Itu kan yang terkenalnya. Biar mungkin jarang ziarah ke Kedinding Lor. Coba ziarah ke sana. Itu ulama besar, ulama hebat, yang setiap kali orang memandang wajahnya, orang pasti meyakini bahwa si itu wali. Kenapa? Wajahnya itu teduh, pembawaannya tenang. Setiap kali orang melihat beliau, hati langsung tentram, hati langsung damai. Wajahnya mengingatkan kepada Allah. Fuk tagah ya Arab. Apa ya orang Banjar nih? Tagah. Aku hanya malah Arab semalam. Benar si Arab. Itu yang salah siapa ya? Seorang yang salah Arab dan bahasa inya. Awak nak kata paham seorang. Dikirasiin tagah tuh sabar pada kita. Nah makanya dulu tadi belajar bahasa tuh belajar gitu. Nah paham gak Bok? Katakan namanya belajar tadi. Ya Allah, amun menyuruh lalakian kan fuku tagah, buka jendela, tapi menyuruh binian baca surat. Kawan nih belum baca. Ada demakomnya belum sampai loh. Jangan yang guru itu baca sidin.
Jadi lagi mau ulun baca ya Allah, sedangkan ulun kakak ini aja ada ngomongin di YouTube guru lanji. Sampai diurang dia, ayo ada apa sampai. Lah ulun ini mencungkung di dunia gara-gara lanji ya. Ulun bisi anak gara-gara lanji ya. Coba jangan ada lanji, kada baca benang pehri. Mun lanji lawan nang halal apa pahala kada? Halal. Nah, itu sebagaimana orang berzina nak lawan nang kada halal, berciumannya haram, beragamnya haram, berjabayatnya haram, berzinanya haram. Orang yang sudah halal, beragamnya halal, berpahala, berciuman berpahala, berayuan berpahala, berbusutan berpahala, berpipikutan berpahala, bercucukan berpahala. Lanji lawan halal bagus. Nah makanya yuk kok lanji biar di rumah gua. Lawan laki maksudnya itu. Mun di rumah kada lanji, di luar lanji. Nah itu luput ngarannya. Itu ngarannya di rumah waras, di luar gila. Balik di rumah gila, di luar waras. Itu orang. Ingin wah ini banyak mengerti tapi paham. Sudah keluar rumah pinang gila betul kan. Ini lawan laki kan udah musuh. Itu arahnya bungang. Apa huak arahnya. Inya hidup ini ada nah waktunya kita kan boleh beradab. Adab tuh harus dibuang. Ada waktunya, makanya kata ulama tasawuf tarkul adab minal adab. Pak Kantot hadapan ayam sopan kada? Hadap Pak Kantot hadapan ayam sopan kada? Sopan, nahat pacaran. Tapi mun sudah jadi bini, wara babalasan Kantot. Ada. Ayo ngaku nah. Nang kalau soal Pak Kantot hadapan laki yang kana. Pasti suap pengantutan bahkan pembalasan kantor rame. Kenapa? Apakah itu tidak beradab? Bukan, itu memang saatnya kita tarkul adab, lepas adab kita, karena kita berada di tempat yang mestinya kita melepas adab. Jangan terlalu beradab, hidupnya hadapan laki beradab. Liput pakaian hadapan laki, udah mau jadi anak ya. Barakat kada beradab tuh lalu mau jadi anak. Nah cuman penempatannya harus pas. Nah di situ fungsinya pian mengaji, jadi tahu ilmu, di mana saatnya pian beradab, di mana saatnya pian malapasi adab. Paham nggak Bok? Paham nggak? Nah, dah kembali ke pembahasan. Inggih ya Rasulullah, ulun hendak pian lajari kalimat-kalimat supaya jin ibrit itu hancur. Faqala Jibril, maka Jibril pun membacakan kul, katakan ya Jibril, baca nah bacaan ini nah, ini bacaan menghancurkan jin. Mari bacaannya. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya Rahman. Nah itu bacaannya. Pasti kenapa? Ada harapan hafal, mengapalah hibah pikiran macam-macam. Bayar leading, bayar listrik, bayar wifi, bayar kredit. Ya anak hafal, hafalah kebanyakan beban udah. Nah itu bacaannya, ini namanya ruqyah dari malaikat Jibril yang diajarkan kepada Nabi kita untuk menghancurkan jin ifrit. Apa yang terjadi imbah dibaca itu? Fankabbali fihi wa tafi'at syu'latuh. Si ifrit itu tadi mati, hancur, jadi habu, dan cahaya apinya pun padam. Nah ini bacaan untuk menghancurkan jin.
Apa pelajaran yang kita ambil dari redaksi yang kita baca tadi? Anak murid lawan guru, bala, nggih, pun lawan kakawanan, naam, aywah, ya. Kalau aywah itu lebih kasar daripada naam. Itu bahasa Arab pasar itu. Aywah, 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 ya Arab. Iya, 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 iya. Bahasa kita. Bahasa kami kalau bahasa kalau kan gitu, kau nak kemana? Ke Banjar kak? Itu kan kasar. Kalau orang yang lembut kan nak ke Banjar ke pun, itu kan lembut gitu. Itu tata cara berpanggil. Jadi bahasa Arab pun kayak gitu. Ada penggunaan yang sedikit kasar, ada penggunaan yang lembut. Nah, makanya penting juga kita ini belajar tata cara berpanggil supaya orang pandangan jangan tersinggung. Bisa kita berpanggil itu menggunakan bahasa-bahasa mana nang pas dipakai kayak itu, lawan kakawanan namanya, lawan orang tua namanya, lawan guru namanya kan kayak itu. Nah makanya hidup tuh jangan ampih belajar, pasang niat yang ya Allah mun umurku ada aja aku nuntut ilmu sampai mati. Kayak itu orang pasang niat yang baik-baik. Karena kita ini hidup kekurangan ilmu terus, jangan mengaku ilmu cukup. Kita ini kurang terus ilmu. Bahasa Arab, apalagi pian menghendak mempelajari bahasa Arab itu liwar banyaknya cabang-cabang bahasa Arab. Semakin kita dalami bahasa Arab, ternyata makin banyak kekurangan ilmu kita. Nah gitu. Apalagi pian tak tulak ke Makkah, belajar dulu bahasa Arab. Belajar sedikit-sedikit. Orang nih ada jadi pembantu, tulak ke Makkah belajar. Biar mau ada belajarnya nyok di sana beban biar. Aduh. Mau ada bisa nama bahasa Arab ya. Pandir dulu, maka biar bahasa Arab pasar ini belain bahasa Arab kitab. Kami dengan hari-hari belajar kitab gundul, hari-hari mengaji kitab bahasa Arab. Pepandir jaga kami orang Arab sana bisa kata mengerti. Kenapa? Karena orang Arab berpandir dengan bahasa Arab pasar, bukan Arab fasahah. Arab fasahah itu Arab kitab, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Itu Arab fasahah, tapi Arab pasar kada. Bukan nanya bahasanya. Diulun contohkanlah. Bahasa Arab fasahah buka iftah. Bahasa Arab fasahah jendela nafidah. Iftahin nafidah. Bukalah jendela. Menyuruh orang kan. Tapi bahasa Arab pasar kada. Bahasa Arabnya membuka fuku. Perintah untuk laki-laki. Buka olehmu hai laki-laki. Tapi bila untuk bibinian fuk juga, tapi berbaris di bawah. Seorang. Curan, itu negara Jawa. Itulah kami yang kita percaya. Bahasa Arabnya jendela bukan nafidah tapi takoh. Arab itu membaca kok gak, jadinya baca takoh tagah. Karena pembantunya bibinian, orang Banjar hanya datang ke Makkah, disuruh oleh Arab, ya ummah, puk taga, tapi berbaris lah bawahnya. Ulen baca lah betul. Diam di tanah lapang, diam di tanah lapang, lalu kemudian kayak Asrori berpandir-pandir, kayak Ma'ajar, bingung Habib, Kiai. Kok antum ngomong sendiri Kiai? Enggak ya, aku nggak ngomong sendiri, aku ngajar kok ya. Siapa yang Kiai ajar? Ya kamu nggak ngeliat ya? Di sini semuanya penuh ya dengan murid saya. Kamu mau lihat? Iya Kiai. Dibukakan mata batinnya oleh Kiai. Ternyata apa? Satu lapangan hibah dengan bangsa jin. Jin belajar tanah malam dengan Kiai. Itu pertanda manusia itu lebih hebat daripada jin. Manusia lebih hebat daripada jin. Nah, jadi jin ini sama dengan kita. Ada yang Islam, ada yang kafir. Nah, kalau cerita Islamnya orang tadi, jin ifrit itu jinnya kafir. Ada jin sehat, ada jin garing. Atau biar bila melihat dukun tabib nang ma'alih jin kena bahambin, ma'alih itu jinnya berarti setrok. Namun jin sehat suruh buga kayaknya. Jin menjauh kau, jauh kayaknya orang pintar. Ini salah diangkat berarti jinnya tumput atau mau bergerak.
Biasa kalau tabib nang kayak itu aja. Oh aja tabib melihat. Oh tabib jadi hati akan pang di rumah kan ini ada hantunya. Maka tabib bisa besar di rumahnya. Wah, panjang nih giginya. Gimana tapi pas di atas kelakuan kamarmu nya dia. Alihakan tabib lah, yo aku mencari lagi nak ya tabib. Tok terkejut pulang. Wah, panjangnya betisnya. Gimana tapi pas di atas dapur. Aduh deh jin hakon di dapur panas. Dapatnya di rumah 3 ikung. Apa jar tabib inya kada mau berjauh pun kada disediakan apa ngarannya dudul habang, dudul putih, baju satrok. Ada itu rokok sampurna. Dukunnya nah hendak lah. Ada dukunnya aja kami lapah besar saja nang kayak itu kami namantahnya aja kayak apa? Oh menamantahnya 500 saya seikong. 500 bertiga tah 2 juta, bungkus malih 500 2 juta bayar. Bisa benar tapi pahami mau beretnya itulah mun jin sehat suruh berjauh kayaknya. Mun jin negara sehat ya manja itu tuh. Angkat aku aja. Ini manja itu. Jin tuh ada nang sehat, ada nang garing, ada nang paasian, ada nang nakal. Kayak itu sama lawan kita sama. Nah, ketika jin itu ada kesamaan dengan kita dari segi seperti kelakuannya, maka di sini kadang-kadang mohon maaf kita manusia diganggu oleh inya. Banyak yang diganggu oleh jin. Siapa yang paling rancak diganggu oleh jin? Siapa yang paling rancak ya? Kakian ke binian. Binian. Kenapa binian rancak kasurupan? Karena binian lamahan. Buhan pian tuh diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak sekuat dibanding laki-laki. Laki-laki ini kuat. Laki-laki ini diberikan Allah kelebihan kekuatan, lebih kuat daripada wanita. Dan segala-galanya laki-laki lebih kuat. Termasuk menghadapi kenyataan hidup, laki-laki lebih kuat daripada binian. Kalau binian banyak mengeluh, urusan hidup nang kayak apa binian banyak mengeluh. Kalau kami lah lakian jarang mengeluh, mohon maaf aja kami kita bisa mengeluh. Ilustrasinya kayak ini nah, belakang kami ini dicucuk pakai parang, dicucuk pakai celurit, diselet, ditungkih pakai kapak. Tapi kami kurehin aja. Pas datang kabini, kami kurehin. Beda dengan pian, hanya karena bisa lihat sudah galau. Mola status dia muka ini sakitnya hidup, baik mati hal lagi. Kira matinya, mana kok? Kenapa yang binian tuh mudah benar kayak itu? Karena Allah menitipkan akal kepada bibinian sabuting aja. Nafsunya 9. Sedangkan lakian akalnya 9, nafsunya sabuting. Nafsu lakian tuh ada jauh pada ngintok. Kita kumpulan babini 2, pikirannya babini 3. Itu Pak. Nafsu lakian tuh ada jauh pada itu. Beda dengan binian, nafsunya banyak, hendak menukar sisa lah, hendak menukar LS lah, hendak menukar sepeda motor lah, hendak ganti make up lah, hendak ganti skincare lah, hendak apalah. Banyak kehendak binian. Kenapa? Memang nafsunya 9, akalnya sebuting. Karena akal pian sebuting itu menyebabkan pian tuh buntu otak berpikir. Makanya bila binian dapat masalah tanda hulu berpikir kan hulu bermamai kan. Itu bukti pian akal sedikit. Bukti akal pian sedikit, pian parlu bermamai hanya beristighfar. Coba aja di rumah tuh bila ada masalah hibak rumah menguntung binian aja. Ngaku kagak ada lah. Itu pertanda akal pian tuh sedikit, dikit. Nah kami lelaki ini banyak bisi akal. Karena kami ini banyak bisi akal, kami ini berpikir kuat, memikirkan ke depan tuh panjang. Kayak itu makanya hak talak itu kami nambisi, bukan buhan pian. Ulun karena kaum bayangkan binian diberi Tuhan hak menalak laki. Bisa 3 kali sehari laki. Asli ya, karena ini karena pemarem bila suruh memamai. Beda dengan lakian kalau merem, oh mun aku kayak ini, biniku nang kayak ini jadinya. Mun aku nang kayak ini, menggawi nang kayak ini jadinya. Kami ini panjang pikiran Bu.
Nah makanya hargai kami. Kami yang memimpin kalian. Kalian harus taat kepada kami. Kami lebih pintar daripada kalian. Itu, kalian harus menentang kami. Turuti perintah kami. Kunci surga kalian ada di kami loh, Bu. Kami yang pegang kunci surga kalian. Ayo kabulkan hajat kami. Hajat kami hanya, Bu. Hajat kami cuma satu, izinkan kami kawin lagi. Ayo, aktor aja apa? Malam tadi hadir lah malam tadi. Kalau mulai malam tadi karas lah. Hari ini karasnya masih lah. Nyuting iki apa? Mau nyuting karas kajung aja terus. Bapak bibinian ya nih. Pala benar. Ayolah Bu, sadar Bu. Kunci surga pian to ada di kami. Kami senang hati noh surga terbuka lebar pintunya. Nah, kada hendak kalian masuk surga. Nah, pun hendak ayo kabulkan hajat kami. Kenapa kata hendak? Hajat kami sebutin ya Bu, kawinakan kami. Aku aja kah? Mulai malam tadi karas juga. Hari ini karas juga sih. Nah itu tuh bukti bibinian tuh akal sedikit. Coba biar berpikir, seorang tuh kawan di rumah, laki tuh bini dua, kan nyaman. Gawian ada nama gini. Pian manyakui rumah bini anom malap lantai. Pian batatap bini anom bedededai. Kan nyaman ringan gawian pian. Kadang hendak kapian gawian ringan di rumah. Pian nih hendak dinyamani malah kada hakun. Nyaman Bu, pian biasanya pian dipakai hari-hari, kan ada sisi lirannya jadi bergilir-gilir kan. Kenapa pian? Ayo Bu sadar, buka hati pian Bu, buka hati pian. Kami cuma itu permintaan, tidak lebih. Masalah duit kami gampang cariakan pian. Apapun yang pian kehendaki kami siap mengulakan. Tapi izinkan kami kawin lagi. Atur aja kah? Kepala aja. Bini siapa kah? Ya Allah, ya Allah. Mana kisahnya tadi ya? Lalakian ini tak kuat daripada bibinian. Akalnya tak banyak dan fisiknya lebih kuat, sehingga lakian itu jarang kemasukan jin. Yang rancak kemasukan jin bibinian, satu karena faktor memang lemah fisik, yang kedua karena pikiran banyak kosong, banyak melamun, mandem aja kayak itu. Akhirnya dimasuki jin. Nah makanya Bu, hati-hati jangan sampai pian dimasuki jin. Sekali jin itu mulai masuk ke pian, ngalih hendak mengusirnya, karena lubangnya itu sudah terbuka. Beliau mengatakan amalan itu kalau hendak pian merasakan keberkahannya, jangan kurang daripada 40 hari mengamalkannya. Setelah 40 hari pian buktikan keberkahan satu amalan itu akan nampak di hadapan mata pian. Nah, jadi pada kesimpulannya, ayo kita hidup berhati-hati, karena di tengah-tengah kita ada bangsa jin yang bisa menyesatkan kita. Maka kuatkan iman kita, kuatkan amaliyah kita, amalkan zikir qalbi setiap saat, supaya mereka tidak mudah memasuki ke dalam diri kita. Ini aja ulun sampaikan, mudahan barataan hadir panjang umur, sehat walafiat, luaskan rezeki yang halal, kabul barataan hajat, amanah hutang mudahan lakas lunas, amanah balon kawin lakas kawin, amanah balon anak lakas bisi anak, bisi anak-anaknya Pak Asian, salihin, salihan. Mudahan kita barataan hidup berberkat selamat dunia sampai akhirat. Nang mana nang garing di antara kita mudahan lakas diberikan kesembuhan. Mudahan kita hidup beriman, meninggal pun membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Itu ada kami membawa poster atau membawa foto. Tadi yang dibagi sebagian itu merupakan foto cetakan majelis kami, dan mungkin ada di stand atau di meja di depan situ. Nah, kami membuat itu tujuannya untuk operasional majelis kami, operasional majelis dakwah kami. Jadi biar membeli itu sama membantu berjalannya dakwah kami. Satu lembarnya 15.000,
ambil salambar bayar 100.000 lebih baik. Inilah yang akan sampaikan, minta rela aman ada kekurangan, ada kesalahan, hadamini walakum minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.